Baik, kita masuk ke bagian kelima dari chapter kedua tentang canonical dan bentuk-bentuk standar. Jadi nanti kita akan mengenal bentuk standar yang itu bisa kita implementasikan untuk segala macam ya. Jadi di sini dicontohkan misalkan sebuah variabel biner itu disebut x, lalu komplemennya itu tentu saja dengan mudah kita sebut x aksen. Oke. Jadi sekarang kita contohkan kalau misalkan kita punya hubungan x, n, y, berarti simbolnya itu bisa x titik y. Bagaimana kalau kita mau kombinasikan bahwa dari dua literal seperti ini akan memiliki 4 kemungkinan kombinasi. Jadi kombinasi yang muncul itu ada 4 macam seperti ini. Sehingga karena ini hubungannya adalah titik atau n atau dan, itu kita sebut sebagai min term. Ya, bentuk seperti ini adalah min term. Atau nama lainnya adalah standard product. Kenapa kok standard product? Karena bahasa Inggrisnya perkalian itu bisa jadi produk ya. Kalau kalian ingat skalar pada fisika dasar, kan ada perkalian produk ya, perkalian cross. Nah, dot itu kan dot product, standard product. Jadi hubungannya kan titik perkalian, titik, 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 titik. Jadi ini adalah standard product atau min term. Nah, n variables can be combined to form 2 pangkat n min terms. Jadi kalau n-nya adalah x dan y, maka bentuk variasi ada 4 karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 min terms. Oke. Kemudian berlaku juga untuk saudaranya, yaitu kalau misalkan x plus y dan masing-masing itu divariasikan, maka nanti ada x aksen plus y aksen, ada x plus y aksen, ada x aksen plus y, ada x plus y. Masing-masing ini juga akhirnya menjadi 4 ya, 4 macam, 2 pangkat n possibility. Nah, penyebutannya ini bukan min terms tetapi max terms, kemudian standard sum. Kenapa sum? Karena bentuknya adalah penjumlahan. Oke, standard sums. Nah, setiap max term itu adalah komplement langsung terhadap deretan min term dan berlaku sebaliknya. Sebentar. Ini ternyata menggabungkan teorema De Morgan jadi satu di dalam istilah min term dan max term. Kita lihat contoh langsungnya aja deh. Yang pertama nih, pada baris ke-1. Di sini kan kita punya x, y, z, berarti ada 3 input. Kalau dibuat kombinasi, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi ke bawah ini ada 8 baris. Oke. Kita lihat yang baris ke-1 dulu. Di baris ke-1 kita menyaksikan ada x aksen dot y aksen dot z aksen. Hubungannya apa? N. Maka ini adalah standard product. Tetapi semuanya kan aksen, ada tanda petiknya begitu ya. Ini disebut sebagai min term. Atau simbolnya adalah M0 dengan M-nya itu kecil. Maka dia min term. Nah, ini kenapa kok ada istilah min term dan max term? Nah, dulu mbah-mbah yang menemukan ini sudah mengistilahkannya begitu, kita mengikuti saja. Nah, lalu perhatikan bahwa pada term yang saya kotak warna merah itu kalau kita operasikan teorema De Morgan kepadanya, maka x aksen hilang aksennya dan titik menjadi plus dan seterusnya menghasilkan max term yang ada di sebelahnya M0 dengan M-nya besar. Dan itu kedua min term dan max term itu ekivalen. Ekivalen kombinasi dari 0, 0, 0 seperti ini. Yang hasilnya adalah ya 0, tetap 0 hasilnya. Jadi kalau di sini ada tabel kebenaran yang menghasilkan term itu semua 0 hasilnya. Gitu. Lalu kita loncat ke baris ke-8 deh. Di baris ke-8 kita melihat min term kita. Saya kasih warna merah. X, Y, Z tanpa tanda petik. Masing-masing adalah 1. Hubungannya adalah dan. Jadi standard product.
Jadi 1.1.1 simbolnya adalah M7. Jadi cara penomorannya itu dari 0 sampai 7 ya, bukan 1 sampai 8. Kemudian kalau X, Y, Z ini kita aplikasikan teorema De Morgan, maka masing-masingnya akan memiliki X aksen, titik menjadi plus, kemudian Y menjadi Y aksen, dan Z menjadi Z aksen. Berubahlah menjadi bentuk seperti ini. Lalu simbol yang mewakili max term adalah M besar 7. Begitu ya. Ini adalah canonical and standard forms yang akan kita gunakan, entah dia M-nya kecil atau M besar, itu tolong diingat-ingat tabel ini. Jadi kita punya tadi sebelumnya tabel teorema dan postulat, lalu yang sekarang adalah tabel min term dan max term, itu yang harus diingat. Apakah harus dihafal? Tidak, harus dipahami iya. Karena kalau di lapangan kita boleh nyontek kan? Boleh. Anda misalkan di site, di industri, boleh buka buku, boleh. Buka internet, boleh. Tetapi kalau saat itu baru belajar, itu yang nggak boleh. Karena belajarnya adalah di kampus. Di industri kalian kerja. Jangan sampai ketika magang, itu durasi belajarnya lebih banyak daripada durasi prakteknya. Harapannya kalau di industri, kalau KP kan kita banyak mencoba macam-macam alat ukur, alat main, alat kontrol, dan diskusi dengan banyak orang, belajar tentang bisnis, belajar tentang karir, cari mentor, cari calon atasan kalau kalian pengen kerja di situ dan seterusnya. Kita kembali sini lagi. Boolean function can be expressed algebraically by truth table. Jadi caranya kalian untuk menyelesaikan sebuah fungsi boolean ini adalah membuat tabel kebenaran. Yang video sebelumnya saya bicara itu akan menjadi kurang cepat ya, nggak ekonomis kalau inputnya semakin banyak dan bentuk F atau outputnya semakin rumit. Kemudian kalian juga bisa menggunakan bentuk min terms. Ini yang belum terlatih ya, belum terlatih tapi kita akan belajar ke arah sana. Nah, sekarang kita akan perhatikan sebuah bentuk output F1. F1 ini adalah sembarang apa? Sembarang apa ya? Sembarang permintaan output dari sebuah sistem. Jadi di sini ada 3 input X, Y, Z. Berarti ada variasi tabel kebenaran ke bawah itu ada 8. Maka 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 baris. Nah, masing-masing ini dari sistemnya itu minta F1-nya itu harus 1 untuk baris ini kita nyebutnya baris 0 ke 7 aja deh. Ini baris ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi request dari sistemnya F1 itu harus bernilai 1 pada 1. Bingung nggak? Pada 1, pada 4, dan pada 7. Kok 5 dan 6-nya kok nggak 1 Pak? Jangan nanya ya. Itu requestnya dari sistemnya industri pokoknya kayak gitu. Justru dari situlah kita akan merasa dimudahkan, kita hanya fokus pada nilai satunya. Nah, kalau kalian perhatikan pada baris ke-1 kan baris ke-0 ke 1 ya. Baris ke-1 ada di sini kan X, ini Y, ini Z. Tetapi untuk dia bernilai 1, min termnya itu haruslah kebalikannya. Jadinya begini. Nah, lalu jadilah hasilnya seperti ini. Ternyata simbol X aksen Y aksen Z sebagai standar produk itu diwakili oleh M1 dengan M-nya kecil. Maka itu adalah min term yang bisa kita gunakan untuk mewakili bentuk persamaan F1. Tidak berhenti di situ, ternyata kita juga punya M4 dan M7. Maka ini adalah total solusi untuk F1. Ya. Jadi tadi saya di awal bilang sistem ini itu ditentukan. Dia harus bernilai 1 di mana saja. Apakah kalau tabel kebenarannya saya ubah, saya nggak mau 7 1, saya nggak mau 7. Saya ingin satunya di 6, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berarti kan kalau kita tulis X dot Y dot apa? Ini kan 0 nih, maka dia menjadi Z aksen. Z aksen. Jadi ini adalah
M6. Maka solusi akhirnya adalah F1 kecil, F-nya kecil ya, sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M6. M7-nya jangan dimasukin, kan kita udah coret nih. Ini kita udah coret, jadi tidak termasuk. Jadi masukkan M6 ya, yang baru. Gitu. Kemudian ini contoh yang lain. Kita punya F2 di sini. Di F2 diminta yang nilainya 1 itu adalah, saya tulis labelnya dulu biar nggak bingung. Ya, adalah M3, kemudian M5, M6 dan M7. Ya udah, kita tinggal tulis F2 sama dengan M3, M5, M6 dan M7. Ini adalah solusi minterms dari F2. Dan ini adalah bentuk yang ekivalen. Perhatikan ya, YZ di sini tanpa petik karena dia 1. Karena X-nya adalah 0, maka dia harus jadi X aksen. Maka ini semua X aksen. Tetapi yang bawahnya yang ketika X-nya sama dengan 1, dia tidak perlu aksen, dia langsung X saja. Dan juga Y, maka ini Y, tetapi ketika 0 dia Y aksen, Y aksen. Di sini Y aksen, Y aksen, di sini Y, di sini Y. Lalu di sini Z aksen, ini Z aksen, ini Z aksen, ini Z aksen, ini Z. Ini harus banyak latihan. Dan harus kalian tonton berkali-kali video ini mungkin ya. Mungkin. Tapi sumber YouTube itu banyak sekali dan pasti buku. Buku itu menjelaskan secara detail langkah-langkahnya. Tapi memang bahasa Inggris. Tapi tersedia juga kok buku-buku bahasa Indonesia yang menerangkan tentang SOP ya, Standard of Product atau Min Terms atau Max Terms atau Canonical Standard Form. Baik, selanjut. Oke, ini silahkan dibaca sendiri kalimat soalnya. Oke, ini bentuk peringkasannya. Kalau kalian perhatikan, kita bisa mengkomplemenkan bentuk F1 menjadi bentuk F besar 1. Komplemen yang dimaksud adalah operasi De Morgan ya. Jadi di sini kan kita perhatikan misalkan M0 kecil. M0 kecil adalah X aksen dot Y aksen dot Z aksen. Komplemen dari bentuk tersebut X aksen, Y aksen, Z aksen itu sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Kurang rapi nih. Nah, seperti ini. Ini ekivalen. Nah, kalau di samping kiri itu ekivalennya dengan M kecil 0, tetapi kalau yang kanan itu ekivalen dengan M besar 0. Kalau di kiri itu adalah min term, kalau di kanan itu adalah max term. Jadi max term itu prinsipnya gunakanlah tanda plus, begitu ya. Kalau min term gunakan titik produk, standar produk atau perkalian. Gitu. Jadi ini yang dibedah itu maksudnya M0 ini kan merujuk pada X plus Y plus Z di situ. M6 yang ada di sini itu merujuk pada yang ini. Ini sama M6 juga merujuknya pada ini. Dan ini bisa diubah ke sini dalam menggunakan De Morgan. Itu maksud operasi dari halaman ini. Kemudian F2. Ini kalau F2 sama. Intinya M0 plus M1 plus M2 plus M4 diubah menjadi, nah kalau kalian perhatikan ketika dinyatakan dalam bentuk max term, tanda plus itu menghilang menjadi titik. Ya, ini plus berubah menjadi titik. Yang sebelumnya juga sama. Ini tanda plus, tanda plus, tanda plus, tanda plus berubah jadi titik, 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 titik. Gitu ya. Jadi ada operasinya adalah operasi De Morgan. Ini juga silakan dibaca. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanya. Sum of min terms. Oke. Nah, kadang-kadang kita akan menjumpai bentuk yang double. Di sini ada A, B aksen C, ditambah A, B aksen C. Ini kan double, sama aja kayak teorema 1, yaitu X plus X sama dengan X. Ya udah dicoret aja 1. Yang sebelumnya kita punya rentetan panjang, terlalu panjang, itu bisa kita sederhanakan dikarenakan kita menggunakan prinsip-prinsip pada teorema dan postulat.
ya. Kalau bisa ringkas, kita pilih ringkas. Kemudian ini. Nah, ini tanda standard of product, cara penulisannya. Kita kan punya ini F. Yang ini adalah min term. Bentuk min termnya itu M1 plus M4 plus M5 plus M6 plus M7. Penulisan lainnya itu adalah seperti ini, F A B C, persis seperti itu, F A B C, dikasih sigma, kemudian angkanya doang. Karena mungkin males ngetik M atau nulis M, kita bisa mengganti cara penulisannya seperti ini. Kita fokus ke angka 1, 4, 5, 6, 7. Oke, 1, 4, 5, 6, 7. Sorry, enggak rapi. Tapi semoga itu menjawab ya. Jadi ini urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi fokuslah ke 1, 4, 5, 6, 7. Sebagai solusi dari F. F-nya kan solusinya ini. Bentuknya. Ya, lagi-lagi canonical and standard forms. Lanjut. Lalu product of maxterm. Nah, kalau kita bicara maxterm, hubungannya itu pasti perkalian. Hubungannya perkalian. Mana ya? Nih, solusi dari F ini adalah M0 titik, M2 titik, M4 titik, M5. Ingat M-nya besar, ya, hurufnya besar. Kemudian tadi sigma, di sini P. P itu artinya produk. Ya, tidak arti sih maksudnya. Karena produk itu kan bahasa Inggris. Sementara P itu kan Greek letter atau huruf apa? Yunani. Di sini adalah P kapital. Jadi penulisannya itu F. Tulis semua inputnya. Inputnya kan ada 3 X, Y, Z. Lalu penulisan menggunakan angka. Ini P kecil saya. Salah ini. Gini, P. Nah, kalau kayak pintu gitu, pintu gerbang itu P kapital. 0,2,4,5. Oke, ini adalah solusi dari bentuk maxterm. Kita perhatikan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau di maxterm kita fokus sama nolnya di mana? Oke. Tadi min term kita fokus sama satunya di mana? Ini min term fokusnya 1 di mana? Kalau maxterm fokusnya nolnya di mana? Nolnya di mana? 0 di sini. 0 di sini. 0 di sini. Jadi ada 0, 2, 4, 5. Udah bener kan? 0, 2, 4, 5. Oke. Itu yang dimaksud dari min term dan max term. Saya kira video ini bakal menjadi sangat penting dan menjadi dasar untuk kalian memahami materi pada chapter 3. Ya. Jadi bagian ini harus lolos dulu nih chapter 2 ini. Kalau enggak akan sulit untuk maju. Oke, jadi kalian perhatikan ini. Ini adalah proses De Morgan ya. Kalau misalkan diberikan sebuah FABC, sum of product dari 1, 4, 5, 6, 7. Ini kalau kita komplementkan, maka hasilnya adalah sum of product dari sisanya. Ya. Jadi kalau FABC 1, 4, 5, 6, 7, yang tidak disebut di sini apa? 0, 2, dan 3. Kalau kita mengerjakan F aksen, ya, jadi komplement dari F, maka sigmanya adalah 0, 2, 3. Atau cara penulisan lainnya adalah M kecil 0 ditambah M2 ditambah M3. Contoh lain, kalau misalkan punya F, XY, lalu dia adalah sigma, dan solusinya adalah 1, 2, 3. Ingat kalau XY berarti dia ada 2, kalau 2 berarti 2 pangkat 2 ada 4. Berarti harusnya solusinya itu adalah 0, 1, 2, 3. Begitu ya. Semoga ingat. Nah, kalau ditanya F aksen X, Y adalah sigma 0. Oke, semoga ini nyambung. Ini 0, 1, 2, 3 itu kan ada di sini kan maksudnya. Kalau F, X, Y sum of productnya 1, 2, 3, maka komplemennya adalah 0 saja. Penulisan lainnya M kecil 0. Kalau yang 1, 2, 3 ya gampang ya. M 1 kecil ya, ditambah M2 ditambah M3. Nah, mungkin itu semoga bisa dipahami. Ini juga prosesnya sama.
Oke. Bedanya gini aja sih, ini tuh bahasa Inggris. Tapi kalau kalian setiap tahapan itu diterjemahkan, saya yakin bisa dipahami dengan mudah. Nih, sum of product atau istilahnya SOP dan product of sum yaitu POS. POS itu sama dengan max term, SOP sama dengan min term. Panjang juga ya. Ini saya khawatir videonya kepanjangan. Jadi saya perlu stop karena kelanjutannya ini adalah implementasi pada bentuk-bentuk gerbang logika. Jadi silakan dipelajari secara mandiri. Oke, selesai. Sampai jumpa di pembahasan video materi yang lain.